Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Halwa Aurora dari SD Laboratorium UPI Cibiru kelas 5 Adenium. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tantangan laksana bedas bulan April, yaitu tantangan jurnalistik mewawancarai berbagai profesi. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Feni Lestari yang berprofesi sebagai kepala sekolah. Yuk kita simak hasil dari wawancara saya bersama Bu Feni. Halo semua, saya Kanaya Halwa Aurora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah. Mau tahu lebih banyak tentang pekerjaan kepala sekolah? Yuk, simak wawancara saya sampai selesai. Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Kanaya Halwa Aurora dari SD Laboratorium UPI Cibiru, kelas 5 Adenium. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Hari ini saya akan bertanya tentang pekerjaan ibu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan ibu dan bagaimana cara ibu menjalankannya. Bolehkah saya bertanya sekarang? Boleh, Nak. Pertanyaan pertama, apa nama pekerjaan ibu? Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Kanaya sudah berkenan untuk mewawancarai Ibu. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Feni Lestari. Alhamdulillah saat ini Ibu diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri Cikro 1, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Baiklah, Bu. Bolehkah saya lanjut ke pertanyaan yang kedua? Boleh. Pertanyaan kedua, apa tugas yang dilakukan dalam pekerjaan ibu? Baik, kalau dijabarkan, tugas menjadi seorang kepala sekolah itu tentu sangat banyak. Namun, yang paling penting adalah kepala sekolah harus bisa memastikan guru-guru dalam kondisi yang bahagia. Karena dari guru yang bahagia akan lahir murid-murid yang bahagia. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas untuk mengelola seluruh kegiatan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai refleksi, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, dan tentu kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berpihak pada siswa. Selain itu, Nak, tugas sebagai kepala sekolah adalah memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Dan satu hal yang tidak boleh kita lewati sebagai kepala sekolah adalah harus mampu menjalin komunikasi dengan orang tua dan masyarakat agar seluruh kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat sekitar. Wah, ternyata luar biasa ya tugas seorang kepala sekolah. Baik, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara ibu mendapatkan pekerjaan ini? Tentu untuk menjadi seorang kepala sekolah itu melewati proses seleksi yang cukup panjang. Setelah ibu melewati seleksi kompetensi sebagai seorang guru, kemudian memenuhi seleksi administratif maupun seleksi kompetensi, ada satu hal yang sangat berperan penting dalam proses perjalanan ibu menjadi kepala sekolah, yaitu pada saat itu ibu mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada tahun lalu, pendidikan guru penggerak itu menjadi salah satu kunci agar kita bisa menjadi kepala sekolah. Pendidikan guru penggerak itu bisa kita laksanakan dan kita lalui selama kurang lebih 8 bulan. Nah, setelah Ibu lulus menjadi guru penggerak, setelah Ibu mendapatkan kunci atau syarat menjadi kepala sekolah, lalu proses-proses seleksi Ibu lalui dan alhamdulillah akhirnya Ibu bisa menjadi kepala sekolah. Ternyata lama juga ya Bu proses untuk menjadi kepala sekolah. Betul. Baik, pertanyaan keempat. Sejak kapan ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Pada September 2024 tahun lalu, Ibu dipercaya oleh pengawas sekolah untuk menjadi PLT atau pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri Cikro 1. Dan pada bulan Januari 2025, di tempat yang sama di SD Negeri Cikro 1, Ibu mendapatkan SK sebagai kepala sekolah definitif. Jadi, Ibu mulai menjabat secara resmi sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cikro 1 itu pada bulan Januari tahun 2025. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang paling menyenangkan dari pekerjaan ibu sekarang? Tentu banyak ya hal yang menyenangkan dari pekerjaan ibu menjadi kepala sekolah saat ini. Yang pertama adalah ketika melihat anak-anak bahagia, anak-anak semangat dalam belajar.
Selain itu, hal menyenangkan lainnya adalah ketika guru-guru mengajar dengan penuh semangat dan penuh dedikasi. Namun, hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika ibu bisa menjadi seorang kepala sekolah yang berdampak, baik itu berdampak untuk anak-anak, untuk guru-guru, maupun untuk masyarakat sekitar. Ternyata seru juga ya Bu menjadi kepala sekolah. Namun, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ini? Setiap pekerjaan apapun ibu yakin akan memiliki tantangan, termasuk menjadi kepala sekolah. Di sini ibu akan menyampaikan dua hal yang menjadi tantangan terberat ketika menjadi kepala sekolah. Yang pertama adalah ketika kita harus mengelola berbagai kebutuhan sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga ibu harus mampu menjadi kepala sekolah berbasis aset. Artinya apa? Kepala sekolah harus mampu memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah ibu harus memastikan seluruh warga sekolah memiliki semangat dan visi yang sama. Baik itu guru, peserta didik, komite, masyarakat harus mempunyai visi yang sama untuk memajukan pendidikan. Ternyata berat juga ya Bu tantangan untuk menjadi kepala sekolah. Namun, apakah Ibu suka dengan pekerjaan ini? Tentu saja suka, Nak. Menjadi kepala sekolah ini adalah panggilan hati untuk bisa melayani para peserta didik dan menjadi bagian dari kemajuan pendidikan Indonesia. Baik Bu, jadi ini adalah pertanyaan terakhir saya. Jika orang-orang ingin menjadi seperti Ibu, apa saran yang bisa Ibu berikan untuk mereka? Banyak hal yang bisa dilakukan, ketika ingin menjadi seorang kepala sekolah. Namun di sini ibu akan memberikan beberapa saran. Yang pertama adalah, kita harus totalitas terhadap pekerjaan apapun yang sedang kita jalani saat ini. Yang kedua, kita harus tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang sedang kita jalani. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Karena menjadi guru maupun menjadi kepala sekolah itu adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Namun harus disertai dengan menunjukkan sikap-sikap yang baik seperti disiplin, jujur, dan tentunya harus peduli terhadap pendidikan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan jawabannya yang sangat menginspirasi. Sekarang saya jadi lebih tahu apa pekerjaan yang sedang Ibu jalani saat ini. Semoga Ibu sukses selalu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Sama. Itu dia hasil wawancara saya dengan kepala sekolah. Ternyata cukup menantang juga ya untuk menjadi kepala sekolah. Apakah di antara teman-teman ada yang mau menjadi kepala sekolah? Ikuti saran-sarannya ya. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu kepala sekolah? Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah yang harus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sekolah, termasuk administrasi, kurikulum, dan kegiatan siswa. Mereka berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan sekolah dan kualitas belajar siswa. Selanjutnya, ada peran kepala sekolah. Satu, kepribadiannya. Menjadi teladan, berintegritas dewasa, dan mampu mengendalikan diri. Kedua, manajerial. Mengelola perencanaan, pembelajaran, serta hubungan sarana antar masyarakat. Yang ketiga, ada kewirausahaan. Mendorong inovasi, membangun budaya mutu, dan menggali sumber daya manusia secara kreatif. Yang keempat, ada supervisi. Membina guru melalui supervisi akademik agar kegiatan belajar mengajar lebih baik. Yang kelima, ada sosial. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Yang terakhir, ada pentingnya profesi kepala sekolah. Satu, pemimpin dan pengambil keputusan. Tanpa adanya pemimpin, sekolah akan menjadi sangat kacau. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya. Yang keempat, pembinaan guru dan staf. Yang kelima, membangun hubungan dengan komunitas. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ternyata keren sekali ya profesi kepala sekolah ini. Semoga kelak kita semua bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jangan lupa untuk rajin belajar dan berdoa kepada Tuhan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.